kalau misalkan ada yang nyakitin kita itu jangan dibuat jadi kita terpuruk. Tapi kalau misalnya ada yang nyakitin kita, ada yang ngerendahin kita, itu harus dijadikan jam up kita buat lebih semangat lagi. Kembali lagi bersama Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi menjadi kenyataan. Halo Kak Syami. Hai Bapak. Coba kenalin diri dulu dong. Boleh. Perkenalkan, nama aku Syami. Umur aku 23. Aku orang asli Bogor. Bogor asli. Asli Bogor. Kumaha damang? Damang. Pangestu gitu. Pangestu. Ngerti? Enggak. Oh sama. Nah, dengar-dengar ini Kak Syami itu lagi bekerja keras ya. Wow. Kerja di mana, Kak? Di salah satu perusahaan swasta sebagai HR. Wih, mantap. Kak Syami umur berapa? 23 ya. Nah, di umuran Kak Syami ini kan lagi semangat-semangatnya nongkrong ya. Waktu gua zaman 23 sih gua lagi fokus-fokusnya nongkrong nih. Nongkrong. Iya, nongkrong dulu walaupun belum ada tempat kopi ya. Gitu dari rumah ke rumah dulu tuh nongkrongnya. Nah, kenapa Kak Syami ini malah gila kerja di umur 23 tahun ini dan wanita? Kenapa bisa dibilang kerja? Karena semua anak itu punya tuntutan sama privilege yang berbeda-beda ya. Ada yang privilege-nya dari orang tua pewaris mungkin, atau sebagian anak yang seumuran aku masih kebutuhannya dibantu sama orang tua. Sedangkan aku kebetulan jadi harus, kalau bukan aku siapa lagi kayak gitu. Mana keberapa? Anak pertama. Wih, tulang punggung ya. Bisa dibilang. Dari berapa saudara? Dari 2 bersaudara. Oh iya, mantap, masih punya tanggungan adik berarti Iya, ya. masih punya adik. Oke, nah pernah nggak sih Kak Syami itu diremehkan di tempat kerja, sedangkan pasti rekan kerjanya gen milenial ya, yang millennial. sangat keras kepala dan mood swing. Nah, pernah nggak coba? Sebenarnya menghadapi gen milenial keras kepala itu nggak begitu tantangannya. Yang tantangan tuh mood swingnya itu loh. Gen milenial tuh kenapa ya? Karena bebannya udah banyak. Tanggungannya banyak ya. Alhamdulillah nggak pernah sih diremehin di tempat kerja karena lingkungannya dapet yang positif kayak gitu. Jadi walaupun dia milenial tapi tetap support. Oh, support tuh asik dong ya. Asik banget. Oke. Nah, tantangan paling berat nih yang pernah dihadapi Kak Syami itu tuh apa di dunia pekerjaan ini, sedangkan Kak Syami masih muda nih tapi udah jabatannya udah lumayan ya nih ya Kak Syami ini gitu. Apa yang paling berat itu? Pasti punya apa ya disebutnya, pegawai apa staff gitu ya. Cara ngadepinnya kan pasti yang lebih tua-tua ya. Nah, paling berat itu ngadepinnya apa? Kalau ngadepin lingkup pekerjaan kayaknya nggak begitu berat ya. Tapi di luar pekerjaan kayak misalkan berat hati aku tuh kayak ngelihat teman-teman masih huru-hara, masih kesana-kesana. Ada kecemburuan sosial kayak mereka masih bisa main ya, sedangkan aku jam segini tuh kayak masih kerja gitu. Kadang hari libur juga ngambil lembur kayak wow, mereka malam minggu masih bisa nongkrong. Itu sih kalau di tempat kerja alhamdulillah rata-rata semua lingkup pekerjaannya mau mengikuti SOP, jadi nggak yang berat kalau di tempat kerja kayak gitu. Gen milenialnya karena cewek kali ya bosnya nih, jadi pada nurut kali ya. Gen milenial, tapi bosnya gen milenial rasa Gen Z. Enggak, yang di apa? Maksudnya yang diatur Kak Syami kan pasti ya gen-gen milenial juga dong. Milenial juga. Pada nurut-nurut. Alhamdulillah nurut-nurut. Ya saling menghormati aja. Menghormati. Mantap gitu. Ini. Apa gara-gara Kak Syami cewek jadi pada nurut? Enggak juga ya. Apa iya ya? Bisa jadi. Nah, gimana cara apa ya ngadepin rasa lelah gitu, capek setelah seharian misalnya kerja gitu?
ngadepin rasa capek karena aku gampang rest juga ya badannya. Jadi kalau pulang kerja aku tuh suka scroll TikTok, scroll sosmed aja lah yang lucu-lucu, hiburan-hiburan. Kadang kalau masih ada waktu luang dan kayak ada nih tenaga buat ketemu teman, ya udah nongkrong deh, hangout sama teman-teman, ceritain keluh kesah, ketawa-ketawa bareng teman-teman. Kadang aku nyerap energi dia aja gitu. Atau nggak berbagi kelelahan ya? Bagi kelelahan Nggak biar boleh dia yang lah pulang sendiri. kerja biar dia yang pulangnya yang capek. Aku yang Dengerin enggak. Kak Semi cerita ya. Jadi nggak boleh Gitu. capek sendiri nih. Iya, harus bagi-bagi. Gitu. Nah, Kak Semi pernah nggak sih ngerasa gua tuh harus ngebuktiin nih ke diri sendiri kah atau nggak ke keluarga kah gitu? Kak Semi seperti ini tuh buat pembuktian ke diri sendiri atau nggak ke keluarga? Pernah nggak mikir kayak gitu? Pernah. Jadi ada beberapa momen yang buat aku tuh mau jumping up buat membuktikan ke orang itu tuh kalau kita tuh nggak seperti apa yang dia inginkan. Contoh, misalkan kita pernah ada di titik direndahin nih sama orang kayak kayaknya ini mah pemalas, nanti gedenya susah dapat kerja atau pokoknya dicibir aja gitu. Jadi udah waktunya ya udah buktiin kalau gue tuh nggak apa yang lo omongin kok gitu. Jadi emang buat pembuktian juga ke orang yang pernah merendahkan kita. Oh gitu. Pernah nggak diginin? Genji mah kan maunya pada instan gitu. Maunya instan pasti ya. Gitu. Dibilangnya kayak gitu. Milenialnya emang mulutnya rada pedes ya. Pedes banget. Karena didikan VOC. Tapi nggak ngaca. Gen milenial itu sebenarnya hidupnya santuy, lurus, yang penting achievementnya aja dapet gitu. Gen milenial ya? Gen Z. Gen Z. Salah ya. Ternyata gen milenial dipuji sama Gen Z nih. Gen Z guys, Gen Z. Ya gitu. Jadi kelihatannya aja pemalas, mageran. Cuma kalau dia dikasih tugas dan ada achievement yang harus dia capai, dia pasti bisa kok. Pasti bisa. Nah, gimana caranya Kak Semi itu bagi waktu sama keluarga, diri sendiri, sedangkan masih punya adik ya kan? Gimana bagi waktunya tuh? Bagi waktunya kan kita kerja dari Senin sampai Jumat ya. Paling kalau bagi waktu buat diri sendiri aku ngambil di hari Minggu, kayak aku nyalon, me time. Kalau nggak mau kemana-mana ya hibernasi aja layaknya Gen Z ya. Gitu ya. Gitu. Ngerem aja Netflix gitu. Terus kalau ke keluarga paling pulang kerja tuh suka beli makanan dulu. Ya udah orang tua nitip beliin jadi makan bareng kayak gitu. Seru ya. Iya, paling malam minggunya baru dipakai sama teman-teman ngumpul. Oke. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih. Sebenarnya sukses kan penjabarannya tuh luas ya. Kata sukses itu pencapaian orang juga berbeda-beda. Nah, menurut Kak Semi sendiri dan di sudut pandang Gen Z itu sukses itu seperti apa? Sukses kan beda-beda dan luas ya artinya ya. Tapi sukses menurut penilaian aku pribadi itu hal yang bisa kita lakuin, kita dapat feedback baik, kita dapat keuangan baik, tapi tidak terikat dengan siapapun. Jadi kayak freedom aja gitu kerjanya, penuh kebebasan. Gitu ya. Jadi nggak terikat sama siapa-siapa, pekerjaannya sendiri, pemasukan sendiri. Itu sih yang menurut aku yang ada titik kesuksesan menurut aku ya. Nah, inilah yang nggak dipunya sama gen milenial nih. Si gen labil itu ya. Gen terlabil saat ini, ya kan? Iya. Pengennya freedom tapi masih kerja. Pas kita kerja pengennya freedom. Nah, kan kalau freedom takut dapur nggak ngebul ya Om Luki ya. Aduh. Makanya mood swing itu tadi gen milenial itu. Pantes marah-marah mulu ya. Aduh, kacau ini. Nah, sosok paling berpengaruh di hidup atau nggak di karir Kak Semi itu siapa? Sosok itu mamaku. Satu-satunya orang yang berpengaruh besar di hidup aku. Gitu, sebagai role model juga karena dia juga kan
perempuan, tulang punggung juga, bertanggung jawab juga. Jadi kayak aku kalau ngelihat mama tuh, wah gue harus jadi dia nih gitu. Oh gitu. Jadi role modelnya nggak jauh-jauh ya. Ya mama. Mantap benar. Nah, apa yang paling dipelajari dan dari perjalanan karirnya sejauh ini bisa nyampe sini Kak Semi, masih muda, apa pelajarannya tuh? Pelajaran hidup aku tuh banyak diambil dari orang sekitar justru. Kalau misalkan ada yang nyakitin kita itu jangan dibuat jadi kita terpuruk. Tapi kalau misalnya ada yang nyakitin kita, ada yang ngerendahin kita, itu harus dijadikan jump up kita buat lebih semangat lagi, lebih pembuktian lagi. Tapi pembuktiannya, balas dendamnya ke arah yang positif. Jangan dipakai malah mabok-mabokan kayak gitu. Jadi ke arah-arah yang positif aja. Boleh kali tipis-tipis gitu kan? Bisa kali ya, karena kita Gen Z ya. Oh gitu ya. Karir udah, ya kan? Keluarga udah. Ada yang belum nih. Sukses udah tadi kan, sudut pandang sukses. Masalah percintaan nih. Gimana sudut pandangnya coba nih menurut Kak Semi yang Gen Z nih? Percintaan ala Gen Z ya. Percintaan ala Gen Z. Percintaan ala Gen Z itu sebenarnya bedanya sama Gen milenial itu kan dulu kayaknya nggak ada telepon, nggak ada apa-apa ya. Sedangkan kita tuh serba instan ya. Kangen tinggal telepon, video call bisa lihat mukanya langsung. Nah, pacaran ala Gen Z ini emang agak serem sedikit ya untuk pergaulan. Cuma kadang kalau kita tarik positifnya, banyak juga cinta-cintanya Gen Z ini yang ke arah kayak buka usaha bareng kayak gitu. Terus ya? Kejar karir bareng. Nah, menurutku pacaran yang aku mau tuh yang kayak gitu. Oh gitu. Yang serba beriringan bareng, yang positif. Nah, percintaannya Kak Semi sendiri gimana? Aku salah satu yang ada di toxic relationship ya. Jadi namanya orang lagi bucin dan tolol itu, jadi kita kadang nggak sadar kalau kita tuh ada di toxic relationship itu. Jadi saat ada orang yang menyadarkan, saat kita sadar oh ini tuh salah gitu, jadi barulah pas di keluar zona toxic itu, baru kalau aku tuh sadar kalau itu tuh salah kayak gitu. Oh gitu. Oke, bucin boleh, yang penting jangan tolol. Yang penting realistis aja. Namanya perasaan kan ya. Jangan pernah nambahin dikit ya. Boleh? Jangan pernah menyatukan hati dan pikiran gitu. Secara beriringan. Harus dipisah. Harus dipisah. Gitu. Nah, buat amanat dari milenial. Milenial nih, para Gen Z nih, jangan hatiku gini, pikiran aduh, nggak maju-maju. Sangat menarik sekali obrolan kali ini dari Kak Semi. Makasih udah datang. Sama-sama. Semoga jadi inspirasi buat anak-anak muda di luar sana, terutama ciwi-ciwi nih ya. Jadi jangan mau kalah ya sama gen-gen milenial. Betul. Jangan mau dikucilin sama gen milenial ya nih, para Gen Z nih. Pagi bentar lagi ada gen alpha yang serba kritis ya. Nah, tuh gen milenial kan sekarang dimarahin sama orang tuanya, dimarahin sama anaknya gennya tuh. Gitu, karena gen alpha tuh lebih kritis daripada gen Z. Karena dia tumbuh di media sosial yang banyak banget informasinya. Nah, itu dia. Oke, cukup sekian obrolan kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar konten kita terus berkembang dan kita bisa menghadirkan terus tamu-tamu yang menginspirasi. Bye. One is the loneliest number that you